Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nural Alika. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dalam kelas Ilmu Komunikasi C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang materi pada mata kuliah Ilmu Al-Quran. Jadi materi yang akan saya jelaskan adalah materi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada juga sebabnya sehingga dia turun. Ada hal yang melatar belakangi yang dinamakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kejadian tersebut. Tapi sebab nuzul itu tidak boleh hanya didapatkan dengan akal dan pendapat. Mestilah harus dengan riwayat yang sahih dan juga dengan pendengaran. Dan mereka itu harus menyaksikan, harus melihat, pokoknya menyaksikan ayat itu diturunkan. Dan biasanya yang mengkaji ini adalah para sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang yang memang bisa mengkaji hal tersebut. Dan biasanya ilmu ini didapatkan pada kalangan ulama yang dipercaya. Jadi asbabun nuzul ini memiliki tujuan, yang dimana tujuan tersebut terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah membantu seseorang untuk memahami isi kandungan ayat serta menghindarkan kesulitan seseorang dalam memahami kandungan ayat tersebut. Terus yang kedua adalah memberi pemahaman bahwa dalam kandungan ayat tersebut dibawa oleh hukum untuk sebuah penyelesaian peristiwa yang mempertanyakan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga adalah memudahkan penghafalan dan pemahaman serta mengekatkan ayat-ayat tersebut bagi pendengarnya dalam dirinya agar ayat tersebut dapat dipahami ketika dibacakan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui hikmah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang disyariatkan tersebut. Ada beberapa contoh dari asbabun nuzul. Yang pertama adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu pertama saat itu dikisahkan Rasulullah SAW sedang berada dalam gua Hira. Kemudian yang kedua itu melalui keluarga Nabi. Saat itu ada perintah untuk berhijab. Kemudian yang ketiga melalui sahabat-sahabat Nabi. Ada beberapa cara turunnya Al-Quran. Yang pertama itu dibalik wahyu. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, kemudian memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua adalah melalui tabur. Kemudian yang ketiga dari Allah sendiri yang mengilhamkan langsung. Biasanya itu melalui mimpi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Merujuk pada sejarahnya yang dimana surah Makkiyah merupakan surah yang diturunkan di kota Mekah, dan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Surah Makkiyah ini biasa juga disebut sebagai surah yang diturunkan untuk penduduk Mekah, dan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan untuk penduduk kota Madinah. Dan pada isinya, pada surah Makkiyah, isinya itu berupa cerita tentang nabi-nabi terdahulu atau sejarah. Sedangkan pada surah Madaniyah itu berisi tentang hukum hudud dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang materi yang saya ketahui pada mata kuliah Ilmu Al-Quran
tepatnya pada materi sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul, serta surah Makkiyah dan Madaniyah. Semoga apa yang saya ketahui tadi itu bisa saya ingat terus dan juga bisa saya manfaatkan untuk selanjutnya, dan saya akan terus menimba ilmu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.